Oke. Silakan, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam, salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Pak. Dengarkan suara saya? Dengar. Dengar, Pak. Oke ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak Ibu peserta diklat guru penggerak, kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita sampaikan senantiasa mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu, materi pada kesempatan hari ini yang telah saya susun yaitu pencapaian pembelajaran. Kemudian rencana kegiatan in-house training ini yang telah kami susun, ini bertujuan peserta mengidentifikasi secara rasional dan elemen capaian pembelajaran yang diampu. Dan outputnya menjelaskan konsep capaian pembelajaran. Selanjutnya memahami tentang bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk alur sesinya, itu pembukaan terdiri dari orientasi, kemudian perkenalan, kemudian dilanjutkan kegiatan inti, dan penutup. Dan peserta ini berjumlah 8 orang. Nah, adapun durasi, ini kita menggunakan sesuai tunjuk ajar, itu 20 menit. Kita memakai yang 15 menit di sini Bapak ya. Topik yang pertama, capaian pembelajaran dengan tujuan peserta mengidentifikasi secara rasional tujuan dan elemen capaian pembelajaran yang diampu. Sementara untuk outputnya, itu menjelaskan konsep pencapaian pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang diambil, kegiatan diawali dengan pembukaan oleh fasilitator terkait kesiapan peserta. Kemudian langkah yang diambil yang kedua, kegiatan berdoa bersama menurut agama serta kepercayaan masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika lah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua bangsa Indonesia. Nah, alat yang digunakan ataupun bahan laptop, kemudian jaringan internet. Nah, selanjutnya topik yang kedua, yaitu penjelasan dalam menyusun perangkat ajar. Tujuannya apa? Tujuannya memahami konsep capaian pembelajaran. Nah, sedangkan outputnya itu memiliki pemahaman tentang suatu konsep ajar. Langkah-langkah yang diambil, ya peserta mendengarkan paparan materi berkaitan dengan konsep capaian pembelajaran. Sedangkan alat dan bahannya sama seperti yang di atas, laptop, kemudian juga jaringan internet. Nah, sekarang topik yang ketiga. Topik yang ketiga, konsep alur tujuan pembelajaran. Tujuannya memahami tentang bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sedangkan outputnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang penyusunan alur pelajaran. Langkah-langkah yang diambil, kegiatan diskusi kelas tentang materi ajar, kemudian konsep penyusunan alur dan dapat memberikan contoh-contoh konkret tentang alur tujuan pembelajaran, kemudian refleksi,
dan kegiatan terakhir yaitu penutup. Nah, selanjutnya alur tujuan pembelajaran. Langsung ke nomor 6, Pak Andrian. Iya, terima kasih. Ini Pak. Jadi secara umum, ini ada 2 langkah besar dalam menyusun perangkat ajar untuk satuan pelajaran sekolah penggerak, yaitu capaian pembelajaran ini sudah diset oleh pemerintah, jadi fase-fasenya ini sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya kita guru ini itu tinggal melaksanakan apa yang menjadi anjuran dari pemerintah dan disesuaikan di mana tempat lokasi kita tinggal. Kalau seandainya tidak perlu, kita contreng, ada yang ditambah, kita tambah, dan lain sebagainya. Kemudian penyusunan alur dan tujuan pembelajaran. Nah, alur pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Dan yang terakhir, pengembangan modul. Jadi pengembangan modul ajar ini seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, kemudian lembar aktivitas siswa, kemudian asesmen, penilaian ini Bapak Ibu ya, asesmen ini. Asesmen kemudian untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dapat dicapai atau tidak. Dan yang terakhir, perangkat ajar diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode terdiferensiasi. Nah, selanjutnya yang ketujuh, kita lewat Pak ya. Yang mana Pak ya? Capaian pembelajaran. Yang 8 berarti Pak ya. Enggak ada nomor. Oke, terima kasih Pak Andrianus. Luar biasa Pak Andrianus. Yang ini ya? Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Pak. Ini yang konsep alur tujuan pembelajaran ya Pak ya? Iya. Ini konsep alur tujuan pembelajaran ini Pak ya, kita sampaikan dulu Pak ya. Iya. Jadi konsep alur tujuan pembelajaran ini ada capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Sementara kalau alur pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ini juga sifatnya harus akuntabel ya, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya yang urutan yang ke-9, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, alur pembelajaran ini disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase. Nah, alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pelajar di akhir fase tersebut. Tujuan pembelajarannya disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, catatan penting, guru ini berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Sedangkan pemerintah, seperti yang saya sampaikan tadi, itu menyediakan beberapa set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan satuan pendidikan dan panduan untuk menyusun perangkat pembelajaran. Artinya untuk guru penggerak ini untuk perangkatnya kita dipermudah karena tujuannya satu, yaitu memerdekakan pendidikan yang merdeka. Jadi yang contoh alur tujuan pembelajaran untuk yang ke-11 kita lewat Pak ya, langsung yang terakhir saja. Oke, yang ke-14.
Lagi, Pak? Mantap ya. Terima kasih Pak Andrianus. Jadi untuk terakhir Bapak Ibu, berkaitan pelatihan dan tindak lanjut ini, hal baik selama pelatihan ini yang akan dilanjutkan tentunya akan memperlancar dalam mendalam materi, dengan demikian harapan dapat terwujud profil pelajar Pancasila akan mudah diwujudkan. Kemudian berbeda apa yang mungkin akan dilakukan agar pelatihan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran, salah satunya upaya pelaksanaan dengan segala kelengkapan dan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan amanah ini, proses penyusunan dan perencanaan yang matang, serta mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, warga sekolah, kemudian lingkungan sekolah, juga peran orang tua murid, dan kesungguhan dalam upaya mewujudkan, termasuk kita sebagai guru yang menjadi pilot project untuk kemajuan anak-anak didik di masa yang akan datang. Saya kira Bapak Ibu peserta diklat sekolah penggerak yang kami hormati, demikianlah tadi pemaparan materi capaian pembelajaran yang telah saya susun. Masih banyak kekurangan, tetapi yang intinya pembelajaran diklat ini itu merupakan suatu penambahan ilmu yang luar biasa yang nantinya akan ditularkan kepada anak-anak didik kita sehingga tujuan program sekolah penggerak ini tercapai. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain kemana?